Tapi yang penting tetap kita itu hati-hati dalam menggunakan media sosial itu, karena ya kita mengetahui konsekuensi bahwa apa-apa yang sudah terlanjur terunggah, terlanjur tersebar, itu kasusnya satu terlupakan bisa ya karena memang ya negara kita atau masyarakat kita itu banyak urusan. Jadi satu hal itu banyak itu, dan kedua itu ya kalau ada kekeliruan itu forgiven, dimaafkan, but unforgettable. Smart Business. Smart Listeners, rasanya zaman sekarang tidak ada yang tidak punya sosial media ya. Mungkin setiap aktivitas kita bahkan terdistraksi dengan postingan-postingan di sosial media. Hal ini juga berkaitan dengan dunia pendidikan yang seringkali, acap kali gitu ya, viral di dunia sosial media. Bagaimana peran dari pelaku bisnis pendidikan? Kita akan membahasnya dalam podcast Smart Business kali ini, lagi-lagi bersama Mas Nino Leksono selaku Rektor UMN. Halo Mas Nino. Halo Mbak Astri, Siap ketemu sharing? Lagi kita. Siap sharing Mas Nino? Siap. Oke. Tapi sebelumnya aku penasaran Mas Nino, main sosmed juga nggak sih? Saya punya IG, ada Facebook juga. Ya, tapi di Facebook nggak begitu aktif lah. Berarti IG pengamat lumayan. Pengamat konten-konten ya Mas Nino ya? Pengamat, iya kalau ada waktu. Karena panggilan tugas itu sering ya kapan saja, lalu saya juga kehidupan sosialnya itu masih berjalan, jadi ini nanti juga sebentar ada acara lagi, jadi hari-harinya itu panjang, jadi sudah terlalu lelah untuk menyimak media sosial. Kadang-kadang kalau mau upload IG saja itu mesti late post gitu. Pakai hashtag late post gitu ya. Tapi menarik ya Mas Nino, kalau kita lihat sekarang gitu banyak mungkin kejadian-kejadian viral di sosial media yang memprihatinkan itu terjadi di dunia pendidikan ya. Mungkin banyak perselisihan dan lain sebagainya. Ini mungkin kita bicara tentang peran dari pelaku bisnis pendidikan sendiri Mas Nino. Bagaimana melihat kondisi-kondisi yang sekarang kan udah viral ya, apapun. Mungkin hal yang buruk, yang terlihat baik itu juga bisa viral, atau sebaliknya? Ya itulah konsekuensi yang harus dipikul ya, dengan ketersediaan atau meluasnya penggunaan media sosial itu. Ya oleh sebab itu, kalau saya amati itu banyak sekali public figures ya yang sebetulnya itu belum siap secara kepribadian maupun secara kematangan kejiwaan itu untuk menghadapi kemudah viralan sesuatu itu ya. Padahal ya itu ya niscaya karena masyarakat itu oleh kemudahan media sosial itu enggak tahu, ada yang tidak tahan lalu menjauh, ada yang semakin terhanyut di dalam keviralan, dan terhanyut dalam pemanfaatan media sosial itu. Tapi yang penting tetap kita itu hati-hati dalam menggunakan media sosial itu, karena ya kita mengetahui konsekuensi bahwa apa-apa yang sudah terlanjur terunggah, terlanjur tersebar, itu kasusnya satu terlupakan bisa. Ya karena memang ya negara kita atau masyarakat kita itu banyak urusan. Jadi satu hal itu banyak itu, dan kedua itu ya kalau ada kekeliruan itu
forgiven, dimaafkan, but unforgettable. Yes. Ya, jadi tidak terlupakan. Jadi apa namanya, ada yang lalu dengan sifat-sifat yang seperti itu ada baiknya kita waspada, ada baiknya kita itu seksama, dan ada baiknya kita itu menjaga diri sebaik-baiknya ya. Ya, orang bisa khilaf, orang bisa tersandung oleh satu dan lain sebab, tapi apa namanya, masyarakat itu juga mengetahui, memiliki penilaian mengenai ketulusan atau sincerity dari orang per orang ya. Jadi ya mudah-mudahan kita dilindungi lah. Biar yang viral itu yang lucu-lucu saja, yang viral yang tapi kalau gibah ya yang itu ya iyalah orang enggak, jangan ikut-ikutan. Iya. Tapi menanggapi apa ya, isu-isu yang ada gitu ya Mas Nino, mungkin kita nggak expect juga mungkin selaku pelaku bisnis gitu ya, mungkin ada hal yang dilakukan murid ataupun mungkin pengajar kita gitu ya, yang nggak bisa kita kontrol seperti itu. Lantas mindset apa yang mungkin harus dimiliki pelaku bisnis untuk menghadapi hal-hal seperti ini yang tidak bisa dikontrol ya? Oh ya, kita selalu menyelenggarakan satu pertemuan umum dengan komunitas, dengan keluarga besar, dengan sivitas akademika, dosen-dosen, mahasiswa, staf, apa-apa itu. Ya pesannya ya hati-hati dalam penggunaan medsos itu ya, karena ya itu adanya digital brain ya, dan jangan coba juga lalu melakukan sesuatu dan kita tidak jujur di dalam itu, karena digital forensik itu tersedia ya untuk menelusuri kebenaran mengenai hal-hal tersebut. Jadi ya jangan naif di dalam pemanfaatan medsos ini, sehingga efek negatifnya itu dapat kita hindari sejauh mungkin gitu ya. Dan nggak sedikit juga ya Mas Nino ya, kalau kita lihat mungkin beberapa instansi pendidikan ataupun mungkin tempat-tempat yang memang mengedepankan pendidikan ini juga jadi tercoreng gitu namanya gitu ya, dengan keviralan yang justru sebenarnya tidak penting seperti itu karena membawa nama instansi gitu. Nah ini sebenarnya seperti apa mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan para pemilik bisnis ini ya, supaya mungkin memperbaiki lagi citra-citra baiknya, sehingga ke depan tuh maksudnya hal-hal yang positif juga bisa diviralkan lagi gitu, Mas Tino. Nah, itu ada dua strategi. Pertama, kita itu sejauh mungkin ya semoga dijauhkan dari kekhilafan. Betul. Tapi yang lebih penting lagi, jangan bermain api di dalam itu. Dan yang kedua, yang perbanyaklah interaksi dengan masyarakat untuk memperlihatkan, untuk menunjukkan bahwa institusi kita ini institusi yang baik, institusi yang menghargai privasi, menghargai kejujuran, menghargai integritas begitu. Sehingga manakala mungkin tadi Mbak Audrey sebut ada staf, ada apa yang khilaf itu ya, melakukan kesalahan itu, kita memiliki akses untuk
mengklarifikasi, kita memiliki teman-teman untuk memahami posisi kita sehingga katakan bisa ikut membela, bisa ikut membantu kita menjernihkan suasana begitu. Sehingga ya bebannya tidak ringan. Saya sadari tidak mudah itu, memang apa namanya membingungkan dan menimbulkan beban yang berat terhadap apa namanya terhadap kehidupan kita sehari-hari itu. Ya solusi lain, jauhkan diri dari medsos, jauhkan diri dari pergaulan, tapi kan bukan itu, gitu ya, bukan itu solusinya. Kita oleh pekerjaan ini, mas-mas, mbak-mbak ini masih harus bergaul dengan masyarakat luas, masih bergaul itu, tapi disitulah seninya pergaulan modern itu, disitulah tanggung jawab, diberi kemudahan, diberi kenyamanan, tapi ya pinter-pinterlah menggunakan, memanfaatkan itu, sehingga jangan sampai terperosok ke dalam kesusahan yang kita tidak menyadarinya. Ya, karena memang godaannya cukup besar ya, Mas Endo ya. Melihat mungkin anak-anak zaman sekarang pastinya punya intensi yang lebih besar gitu ke dunia sosial media ataupun ke ya pergaulan modern tadi seperti Mas Nino. Lantas apakah ini mungkin ini apa ya, masukan ataupun saran gitu ya, menjadi pembelajaran tersendiri nih untuk punya norma-norma atau etika dalam bersosial media? Apakah ini menjadi hal yang concern juga dalam dunia pendidikan, Mas Nino? Oh iya. Jadi apa, kalau dunia pendidikan itu kan integritas dalam menulis karya ilmiah itu harus menjunjung tinggi, jauh dari plagiarisme, jauh dari apa namanya praktek-praktek yang tidak ilmiah atau tidak menjunjung tinggi kejujuran dan lain sebagainya itu. Karena ya semuanya itu peribahasa lama yang harus kita kena. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak dipercaya. Nah, jadi wisdom itu tuh harus tetap menjadi pegangan gitu ya. Bicara yang hati-hati, karena wisdom lain mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi ada banyak pesan-pesan yang patut kita ingat selalu ya, ingat selalu supaya kita itu terjaga dari ketidaksengajaan yang lalu membuat kita dalam situasi konyol, dalam apa begitu, itu ya itulah yang harus kita lakukan ya. Jadi apa namanya banyak sekali kemajuan yang memberikan kita itu peluang, tapi semuanya itu harus diperlakukan secara hati-hati, secara seksama, secara dewasa, dan tidak kalah pentingnya secara etis dan bertanggung jawab. Betul, itu dia Smart Listeners ya. Jadi ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bahkan kata Mas Nino ya, perbanyak aja konten lucu supaya nggak stres ya, Mas Nino ya. Mungkin itu yang menjadi poin ya Smart Listeners, bahwa kita juga harus tetap mempunyai etika yang baik dalam bersosial media. Terlebih mungkin untuk Anda para pegiat bisnis ya, mungkin bisa mengingatkan karyawan ataupun mungkin pengajar atau bahkan murid Anda gitu ya, untuk bisa mempunyai norma-norma dan etika yang baik dalam bersosial media. Thank you Mas Nino sharingnya. Mbak Audrey, terima kasih sudah bicara yang berat-berat tadi. Lebih berat nanti ada next episode-nya, jadi Mas Nino siap-siap. Kita ketemu lain waktu. Smart Listeners, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart Business. Lead you better.